Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, mahasiswa HKIA ya, semester 5 hari ini kita kembali hadir IMK Hadis Ahkam 2 yang hari ini sudah memasuki pertemuan keempat. Minggu lalu sudah setoran hafalan, dan ada yang belum setoran nggak kira-kira HKIA? Saya mau cross check dulu. Ada HKIA yang belum setoran? Mau konfirmasi dulu, cek keadaan. Ada nggak? Sudah semua ya? Tinggal ini, cutting ini. Arya Ardiansyah Akhroja, mana ada Arya? Mana Arya ini? Adakah orangnya di Zoom hari ini? Kayaknya udah ada ya. Oke. Ada masukan terkait setoran hafalan minggu lalu? Bagi kalian ada masukan-masukan, silakan mungkin sebelum saya lanjutkan. Coba Abdul Rafi, coba suaranya mana Abdul Rafi? Ya, Pak, saya, Pak. Ya, ada masukan tentang hafalan minggu lalu? Ada yang kurang menurut Anda? Kira-kira apa? Eh, nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Lebih ke kurang persiapan aja. Kurang persiapan nih. Satu minggu masih kurang. Apa, Pak? Satu minggu masih kurang. Kok kurang persiapan? Eh, Hah? sedikit kurang persiapan sedikit. Kalau saya, Pak. Iya. Oke, berikutnya. Mana Husna ini? Amirah Husna ini. Saya Pak, Ada masukan Mas Husna ini? enggak Pak. Nggak ada. Kemarin mudah setoran hafalannya. Hadis Alhamdulillah Pak. alhamdulillah susah. Eh, Sedang Pak. Sedang ya. Berarti nanti saya tambahin lagi yang panjang ya. Jangan Pak, jangan panjang-panjang. Oh jangan. Kan malah bagus katanya lumayan. Ya. Ya, sudahlah. Baik, sekarang kita akan memasuki materi kedua dengan tema hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait konsep kafa'ah. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya beritahukan dulu seperti biasa, saya akan bagikan link absensi hari ini di kelas HKIA. Hari ini tanggal 23 September 2025. Dan saya sampaikan linknya saya tampilkan di mana? Di Zoom, dan tolong tidak disebarkan di luar kelas. Artinya yang tidak hadir ya jangan mengisi absen ya. Oke? Sekarang saya akan bagikan. Oke, ini sudah ya. Silakan bisa dilihat di chat room masing-masing akun kalian. Oke, silakan. Silakan, saya berikan waktu 1 menit untuk mengisi absen. Enggak, aturan.
Oh. Kalau ada yang belum dapat, laporkan ya. Pak, saya belum dapat linknya. Silakan. Tapi kayaknya sudah semua ini. 29, 28 yang hadir sudah masuk dan sudah mendapatkan link. Insya Allah. Oke ya. Bapak, Ya, kenapa? Bap- Bapak Rosi sambil di jalan ya, tapi ini pakai earphone kok sambil dengerin. Kenapa? Rosi sambil jalan mau ke kampus, Terus? tapi sambil dengerin kok di earphone. Mohon maaf ya Pak, Ya. Tapi apa tadi? Tapi Rosi, tapi gak usah Rosi. sambil dengerin kok, nggak kedengerin. pakai earphone. Nggak Iya sambil ngedengerin Headset pak, Bapak. pakai headset. Ya, kan saya belum ngomong tadi. Iya, Oh, ya. Belum ngomong saya, sabar ya. Oke, secepatnya sampai di kampus ya dan bisa lebih santai Bapak. mendengarkan perkuliahan hari ini ya. Oke, sudah berapa ini yang absen nih? Ada berapa orang? Oke, oke ya, saya kira cukup sementara kita lanjutkan dengan perkuliahan. Nanti di akhir seperti biasa akan saya cek. Baik, hari ini kita akan bahas hadis tentang konsep kafaah. Oke, saya akan bagikan eh, menu yang sudah saya siapkan di GCR ya. Oke, perhatikan. Tak keluar ya. Tadi tak keluar. Ini dia ya. Bentar, saya ganti aja biar tidak berat. Ini berat ini. Saya ganti dengan yang lain. Nah, Bapak, Pak apa? izin Pak. Apa? Pak, absensinya ditolak Pak. Kok ditolak? Iya, tulisannya akses ditolak. Anda memerlukan akses. Nggak, semuanya ditolak. Coba saya tanya yang lain. Enggak Pak, bisa. Enggak pak, Saya saya sharing. bisa pak. Enggak, ya berarti bisa. Tadi itu kamu berarti sinyalnya yang jelek.
Bung ya. Nah, terus gimana Akun Pak? Google kali, akun Google-nya nggak dikasih. Ya cari Iya, coba, coba kebetulan cari. ini doang. Cari tempat yang bagus. Kamu di mana posisinya? Di Sekarang Serang Pak, di kosan. coba pindah dikit, geser, geser cari tempat yang lumayan banyak sinyalnya. Ya coba dulu, coba dulu. Ya Pak, saya coba nih Saya Pak. tidak menutup, buktinya teman yang lain bisa gitu ya. Jangan Ya, putus ya, ya. asa. Semangat, semangat. Cari tempat. Siapa semangat? Oke, begitu ya. Di KP3B gede sinyalnya, San. Gak usah ikut campur, gue ngomong sama bapaknya. Ya udah ada, ayo, ayo, udah usah rebutan suara, ada. Ayo, sekarang kita lanjutkan ya. Oke, ini dia materi kita hari ini, yaitu tentang konsep kafa'ah. Nah, ini dia ya, oke. Ada 3 hadis yang akan kita bahas. Yang pertama hadis riwayat Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. Yang kedua hadis riwayat Aisyah. Kemudian hadis yang ketiga riwayat dari Abu Hurairah ya. Oke, seperti biasa untuk hadis yang pertama saya akan minta saudari untuk membaca. Dalam hal ini saudari, ini saya mau lihat yang enggak ya kelihatan low shot nih. Nih, Fitria Az-Zuhri Mahyudin. Mana Fitria? Ayo. Mana videonya Fitria? Nih Fitria. Fitria Az-Zuhri. Yuk. Jangan-jangan lagi nyarap dia ini. Lagi sarapan. Oke, berikutnya saya coba aja Hasna Zahra. Yuk, Hasna Zahra. Iya, Pak. Silakan. Lama lu. Ayo, Hasna Zahra. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdillah bin Yuraidata Buroidah, B. Buat. an Abdillah bin Yuraida an Abi qala ja'at fatatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni abi zawaj. Inna abi. Oh iya, Pak. Bapak nggak kelihatan. Ya. Inna abi zaujan jani bena akhi liar fa'abi kosi satu kola faja'alala umro ilai faqalat qada ajazatuma sona'a abi walakani rad Walakin. oh walakin rodatu an a'liman nisa'a alaisa ilal abai minal imri syai'u. Artinya, silakan. Yang artinya seorang gadis datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Ayah, saya telah menikahkan saya dengan anak saudaranya untuk meningkatkan martabatnya." Maka Nabi menyerahkan urusan itu kepada dirinya sendiri. Gadis itu berkata, "Saya telah membenarkan apa yang ayah saya lakukan. Akan tetapi, saya bermaksud memberitahu kepada para wanita bahwa tak ada sesuatu hak bagi orang tua dalam urusan pernikahan." Oke, ya, baik ya. Terima kasih Hasna Zahra. Oke, berikutnya saya jelaskan. An Abdillah bin Buraidah an Abihi. Hadis ini riwayat dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, an Abihi dari bapaknya. Bahwasanya Abdullah Buraidah pernah berkata, Ja'at fatatun, datang seorang gadis menghadap ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap Rasulullah. Maqalat, kemudian si gadis tadi berkata,
Inna abi sesungguhnya bapakku zawajani telah menikahkanku dengan ibna akhihi, anak saudaranya. Atau si gadis ini dinikahkan dengan sepupunya, begitu ya. Nah, kenapa dinikahkan? Liar fa'a bi khasisatuhu, agar menanjak atau naik bi eh, karena ada pernikahanku ini khasisatuhu, martabatnya, khasisah atau reputasi atau harga dirinya. Jadi perempuan ini dinikahkan dengan sepupunya, tujuannya agar dia pamornya naik, pamornya dia dan bapaknya itu naik. Kalau kemudian Nabi bersabda, "Faja'al amro ilaiha," maka jadikan urusan ini ilahnya kembali kepada si perempuan tadi. Harusnya begitu ya kata Nabi ya. Ya sudah, terserah kamu. Terserah kamu dan silahkan kamu tentukan sendiri mau atau tidak. Gitu. Fakolat kemudian dijawab oleh si gadis tadi, si Fatatun. Qad ajastu ma sona'a abi. Saya membolehkan, saya menyetujui ma sona'a abi, apa yang sudah bapakku lakukan kepadaku. Begitu kata si perempuan. Walakin tetapi aratu saya ingin liman nisa'a untuk memberitahukan kepada semua perempuan an laisa ilal abai minal amri syai'un, agar jangan sekali-kali urusan seperti ini dikembalikan kepada orang tua saja. Ilal amri ilal abai minal amri syai'un. Sedikit pun jangan sekali-kali diserahkan semuanya kepada orang tua. Sedikit pun jangan sekali-kali seperti itu. Nah, jadi hadis ini menjelaskan sebuah kisah, ada seorang gadis perempuan itu datang menghadap Rasul dan melaporkan bahwa dia sudah dinikahkan dengan bapaknya dengan sepupu dia. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan reputasi, meningkatkan pamor, meningkatkan derajat kami dan orang tua kami. Sebenarnya ya Rasul, nah kemudian Nabi menjawab, ya sudah terserah kamu, itu urusan kamu. Silakan tentukan sendiri nasibmu. Jangan uruskan kepada orang lain, jangan diatur oleh orang lain. Maksudnya seperti itu kata Nabi. Nah, si perempuan itu juga menjawab, nah iya betul ya Rasul, saya tidak mau protes sebenarnya. Saya tidak mau apa itu semacam menentang, tidak. Tapi sebenarnya saya ingin menyampaikan kepadamu ya Rasul, ini tujuannya supaya perempuan lain di luar sana tahu bahwa urusan menikah seperti ini jangan semuanya diuruskan kepada orang tua, jangan semuanya diserahkan kepada orang tua. Gitu ya. Jadi kesimpulan hadis ini menyatakan bahwa seorang ayah atau orang tua itu hakikatnya tidak boleh memaksakan keinginan dirinya untuk menikah dengan pilihan dia bagi anaknya. Jodoh menjodoh silahkan, tapi jangan sampai mengabaikan hak anak perempuannya untuk menentukan sendiri nasib dan masa depannya. Begitu kira-kira. Artinya hadis ini berhubungan dengan unsur kafaah itu perlu, tapi jangan sampai lupakan adanya musyawarah, adanya kesepakatan antara orang tua dan anak dalam menentukan nasib masa depannya dalam perkawinan. Jadi ya harusnya ya terbuka. Tapi Pak, di Islam kan ada konsep, ada hak ijbar. Ya, hak ijbar itu memaksa betul, tapi tidak berarti unsur mendengarkan pendapat anak, mendengarkan isi hati anak itu terabaikan. Jadi tetap harus ada hak
untuk mendengarkan, hak untuk didengarkan. Jadi jangan semena-mena orang tua ketika menentukan nasib pernikahan anaknya. Begitu kira-kira ya. Ya kalau pas benar, suaminya baik, soleh, akhlaknya luar biasa, agamanya mantap, ya itu rezekinya anak dengan perjodohan. Tapi kalau ternyata di balik semua itu pilihan orang tua ternyata akhlaknya jelek, kemudian imannya rendah, ibadahnya kacau-kacau, dan juga akhlaknya sama saja, ya berarti itu nasib buruk kalau perempuan ini tidak diajak diskusi mengenai nasibnya sendiri. Jadi seperti itu ya. Hadis nomor 1. Kafah itu sekedar menentukan ini pantas, ini layak, dan tidak. Tapi sebenarnya urusan pernikahan harus dikembalikan kepada perempuan atau kepada anak perempuannya untuk menentukan sendiri nasibnya. Itu hadis yang pertama. Berikutnya kita lanjut ke hadis nomor 2. Oke? Hadis riwayat Aisyah. Sekarang saya akan minta yang laki-laki untuk membaca. Ya. Yang laki-laki ini coba mana ini yang Nah ini dia Ridho Abdillah. Mana Ridho? Silakan. Kang Ridho, enggak Katura. Hadir Pak, hadir. Oke, silakan Kang Ridho. Hadis nomor 2. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah anna Aba Hudzaifah ibni Utaibah ibni Rabi'ah ibni Abdi Syams. Wa kana mimman syahida badran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabanna Saliman wa ankahahu ibnahu akhihil Walida ibni Utaibah ibni Rabi'ah wa huwa maula li imra'atin minal ansori rawahul Bukhari wa Nasa'i wa Abu Dawud. Dari Aisyah bahwasannya Abu Hudzaifah bin Utaibah bin Rabi'ah bin Abdus Syams, salah seorang sahabat yang turut dalam peristiwa perang Badar bersama Nabi SAW, mengangkat Salim sebagai anaknya dan menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya, Al-Walid bin Utaibah bin Rabi'ah. Dan dia itu seorang budak yang telah dimerdekakan oleh seorang wanita Ansor. Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, dan Abu Dawud. Oke, ya, terima kasih Kang Ridho ya. Baik. Ini hadis yang berkaitan dengan kafaahnya seorang dalam pernikahan. Kesetaraannya laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Oke. An Aisyah dari Aisyah bahwasanya Aisyah itu pernah mengisahkan sebuah pengalamannya bahwa seorang Abu Hudzaifah, kata Aisyah, itu notabene adalah sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang Badar, gitu ya. Si Abu Hudzaifah ini adalah sahabat Nabi yang notabene pernah ikut berperang mendampingi Rasul dalam perang Badar. Itu si Abu Hudzaifah, sahabat Abu Hudzaifah itu pernah menikahkan tabanna, mengangkat anak seorang budak bernama Salim. Tabanna Saliman, mengangkat anak seorang budak bernama Salim. Kemudian setelah diangkat anak oleh Abu Hudzaifah, Salim ini wa angkahahu, dinikahkan Salim ini dengan siapa? Dengan ibnata akhihi, anak perempuan saudara kandungnya. Siapa namanya? Saudara kandung itu bernama Al-Walid. Jadi Abu Hudzaifah punya adik atau saudara bernama Al-Walid bin Utaibah bin Rabi'ah. Sedangkan Salim ini dikenal sebagai maula limro'atin, budaknya seorang perempuan minal ansori, dari Bani Ansor, dan sudah dimerdekakan oleh
perempuan Ansor ini. Dia pernah jadi budak, kemudian dimerdekakan menjadi orang yang merdeka, dan kemudian diangkat oleh Abu Hudzaifah. Dan setelah itu Abu Hudzaifah menikahkannya dengan eh, anak perempuan dari saudaranya. Nah, cerita ini menegaskan bahwa inilah kesetaraan dalam pernikahan di Islam. Mestinya kalau menurut ukuran kafaah ini konsep kafaahnya tidak nyambung. Sebab kalau Quraisy itu suku yang harus menikah juga dengan sesama Bani Quraisy. Bani Hashim harus juga menikah dengan sesama Bani Hashim. Dan begitu juga seluruh bani-bani yang lain yang ada di kabilah di Mekah dan Madinah. Harus lihat kesederajatannya. Begitu juga kalau di Indonesia. Harusnya anaknya kiai harus juga menikah dengan anaknya kiai, sesama anak kiai. Atau pejabat gede, misalnya kepala dinas, ya menikah juga anaknya dengan sesama, ya paling tidak eh, setara dengan orang tuanya, status orang tuanya. Itu Islam masih memberikan legitimasi, membolehkan. Tetapi di balik itu semua, Islam juga mendorong bahwa sebuah pernikahan, mendorong konsep ya, bahwa sebuah pernikahan jangan memandang derajatnya, jangan memandang status sosialnya, jangan memandang martabat harta duniawinya saja, dan lain sebagainya. Tetapi lihat dari sisi yang lain yang lebih penting apa? Akhlaknya baik, kesopanannya baik, menjalankan ibadah dengan rutin dan istiqomah, itu dilihat. Jadi mencari jodoh, mencari suami atau mencari istri, lihat dari sisi eh, ketekunan dia dalam menjalankan syariat Islam. Nah, lihat di sini. Meskipun Salim itu mantan budak, logika zaman dulu kan mestinya bicara dak pantas, dak kafaah, dak kufu ini. Harusnya, apalagi ini sahabat ukurannya ya, sahabat. Al-Walid dan Abu Hudzaifah ini sahabat, sahabat dekat Nabi. Harusnya ya mereka menikahkan anaknya juga dengan sesama sahabat, sesama pejuang Islam. Harusnya ya. Tapi yang terjadi peristiwa ini menandakan bahwa konsep kafah itu sekali-kali bisa diabaikan tanpa melihat status sosialnya, tanpa melihat siapa keluarganya, silsilahnya dari mana, dan juga tanpa memandang harta yang dimiliki oleh masing-masing. Selama pasangan ini ridho, ikhlas, menerima apa adanya, ya lanjut. Itulah juga bagian dari penerapan konsep kafaah. Ya, itu hadis yang kedua. Baik. Dan yang terakhir, yaitu riwayat Abu Hurairah. Ya, ini dia. Oke, silakan yang terakhir saya minta untuk membaca itu Saudari Diana Ramadhani. Silakan Teteh Diana. Angga Katuran. Mana Teteh kamu? Diana. Ya, silakan Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul lam Mar'at. lam ra Mar'atu. apa? Tungkahul mar'atu. Tunkahul mar'atu irba'i lima Arba'in. Li arba'in. li arba'in lima liha waliha sabiha wajamaliha walidiniha farbidatid dini taribat yadaka. Artinya dari Abu Hurairah dan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, perempuan dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka utamakan memilih perempuan karena agamanya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Udah, Pak.
Oke, ya baik. Terima kasih Diana Ramadhani ya. Oke, perhatikan hadis ini riwayat Abu Hurairah ya yang menyatakan bahwasanya Nabi itu pernah bersabda, "Qala tungkahul mar'atu li arba'in." Perempuan itu dinikahi itu karena empat hal, empat faktor, empat sebab. Ini yang dibaca oleh Nabi. Nabi memantau situasi sosial, Nabi melihat indikasi-indikasi yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian Nabi membuat kesimpulan dalam sabda beliau. Apa sabdanya? Ada empat kemungkinan perempuan itu dinikahi. Pertama, lima lihat karena hartanya. Jadi perempuan itu dilihat karena, sugih, banyak duitnya. Itu biasanya seperti itu. Di masyarakat tuh ada kecenderungan yang pertama karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha karena hasabiha atau apa ya? Hasab itu karena usahanya atau karena kedudukannya atau karena eh, ya bisa juga derajatnya gitu ya. Karena status sosialnya, derajat sosialnya. Oh, anaknya kiai mah ya. Ah, anaknya pejabat gede nih mah ya gitu ya. Lihat seperti itu. Yang ketiga wajah maliha dan karena kecantikan atau ketampanannya atau karena ke parasnya gitu ya, kecantikannya. Walidinha dan juga yang keempat karena agamanya. Karena agamanya. Fadfar maka pilihlah atau utamakanlah bidzatid dini dengan faktor agama itu. Jadi dari empat itu kata Nabi, udah memang empat banyak di masyarakat, tapi yang penting agamanya kata Nabi. Taribat yadaka karena jika tidak demikian kamu akan merugi. Jadi artinya pilihlah kalau kamu ingin hidupnya bahagia, masa depan kamu dunia akhirat terjaga, nah maka pilihlah karena agamanya. Karena kalau begitu kamu akan aman dunia akhirat karena agamanya. Pilih suami, pilih istri karena agamanya. Maka insya Allah kamu akan aman dunia dan akhirat. Kata Nabi seperti itu. Jadi kesimpulannya hadis ini menyatakan bahwa dalam memilih pasangan jodoh, pasangan atau calon suami atau calon istri, patokannya itu adalah karena ada empat kemungkinan kata Nabi. Pertama karena hartanya, karena nasabnya, ketiga karena kecantikannya atau karena kerupawanannya, dan yang keempat karena agamanya. Nah, kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Karena dengan memilih agama, kamu tidak akan merugi. Kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Memang tidak dilarang karena agama, karena kecantikannya. Itu manusiawi. Tidak salah memilih karena hartanya. Karena itu juga naluri manusia. Dan juga tidak salah memilih karena nasab dan keturunannya. Tidak salah karena juga bagus dan ada nilai positifnya. Tapi yang paling penting, pilihlah pasangan hidupmu karena akhlak dan karena ketaatan dalam beragama. Suaminya yang soleh, istrinya yang soleha, suaminya yang taat ibadah, istrinya pun juga yang ibadahnya luar biasa. Pilih yang karena itu. Karena dengan demikian, kamu akan mendapatkan jaminan kebahagiaan dunia dan akhir. Nah itu tadi ya hadis ketiga yang terakhir yang kita bahas dengan tema konsep kafaah. Oke baik, saya beri waktu satu atau dua tiga orang petanya untuk kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tema konsep kafaah dalam hadis, saya persilahkan ya. Silakan, mangga Katuran, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebelum nanti saya lanjutkan dengan penjelasan tugas hafalan minggu depan. Ayo, silakan. Ada?
Barangkali di sini yang semester 5 ada yang mau persiapan dalam 1-2 bulan ke depan, ada yang mau menikah, ya silakan. Ini momen yang tepat ini. Hadisnya ada dan memang relevan dengan perjodohan atau ta'aruf pernikahan. Gitu ya. Mungkin ada yang mau menikah atau lagi ada PDKT dengan calon suami, calon istri, bisa ini. Misalnya, Pak, saya mau tanya, ini calon suami saya begini-begini. Nah, ya kan bisa saya jawab itu dengan konteks hadis tadi. Silakan. Gantian saya yang mendengarkan. Gulam, Gulam. Suaranya mana kamu, Gulam? Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan? Cukup sih, Pak, menurut saya. Cukup. Ya, kamu cukup, Iya. Pak. Ya. Mana lagi? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan umumkan berikutnya tentang hadis mana yang akan dihafalkan. Oke, perhatikan. Nah, ini dia ya. Kira-kira dari hadis nomor 1, 2, dan 3, kalau disuruh menghafal, pilih hadis nomor berapa? Yuk. Hadis nomor 3. Nomor 3, Pak. Tiga, Pak. Tiga. Ganjar, Ganjar, kalau larinya ke Ganjar. Bukan 1, bukan. 3, Pak, 3. Tiga, Pak. Oh, kompak ya, hadis nomor 3 ya. Dan lain nomor 2, Ada, Pak. tidak ada. Gak ada, Pak. Ya, oke baik. Kalau gitu saya tentukan untuk setoran hadis minggu depan adalah hadis nomor 3 ya. Hadis riwayat Abu Hurairah tentang pedoman dalam memilih pasangan. Tungkahul mar'atu li arba'in limaliha walihasabiha wa jamaliha walidiniha falfar bidzati dini taribat yadaka. Ingat ya, jangan yang dibaca taribat falfar bidzati daini, bukan, salah, bukan dain tapi din. Falfar bidzati dini taribat yadaka. Kalau dulu kakak kelas kalian tuh ada yang masih baca bidzati daini, salah, tapi bidzati dini ya. Oke, itu ya untuk hadis ke depan yang wajib kalian hafalkan. Dipersiapkan dari sekarang, mumpung ada waktu. Jangan sampai mepet-mepet. Dan jangan kayak minggu lalu. Bacaannya pelegap-peleguk lagi. Jadi dilancarkan, kalau bahasa Jawa itu dilanyahkan. Ya, dilanyahkan, lanyah, lancar. Ya, jangan sampai salah-salah membacanya. Karena kemarin itu masih ada yang salah-salah bacanya, jadi saya perbaiki. Atau kadang saya biarin aja lah, biar salah mulu gitu ya. Oke baik, sekarang saya akan cross check kehadiran hari ini di kelas HKIA tanggal 23 September 2025. Oke. Yang saya panggil, saya sebutkan namanya. Harap suaranya diangkat ya, jangan tangannya doang. Saya ini soalnya sambil membaca layar, jadi kadang tidak kelihatan. Kalau cuma bahasa isyarat doang, angkat tangan tidak kedengaran, tidak terdeteksi. Oke, di sini ada 26 mahasiswa yang mengisi absen. Kayaknya kurang ya, ada yang belum ini. Oke, saya bacakan ya. Yang pertama, Mustajib Ramdhani. Ada Mustajib? Mana Mustajib? Osma ini. Hadir Pak, hadir. Gitu ya. Oke, kedua. Abdul Rafi Ardianto. Ada? Hadir, Pak. Saya, Pak.
Berikutnya Rizky Hilmansyah. Hadir Pak. Ya, berikutnya Zakiatul Qawi Batin. Ada Zakia? Hadir Pak, hadir. Ya, berikutnya Gulam Ahmad Surya Negara. Gulam. Hadir Pak. Ya, berikutnya Randy. Ada Randy. Mana Randy? Hadir Pak. Oke, ya, berikutnya Ahmad Fahrul Pauji. Ada Fahrul. Hadir Pak, hadir. Ya, oke, berikutnya Uswatun Hasanah. Ada? Hadir Pak. Ya, oke, berikutnya Rafli Ramdan. Ada Rafli? Hadir Pak. Hadir. Ya, oke, berikutnya Diana Ramadhani. Ada ya? Ya, berikutnya Ahsin Siddiqi. Ada? Hadir. Mana? Ahsin. Hadir Pak, hadir. Berikutnya Hapipi Raif. Ada Hapipi. Mana Hapipi? Hadir Pak. Hadir. Nah, berikutnya Dini Safitri. Ada? Bapak, Dini lagi di jalan. Mana Dini Safitri? Mana di jalannya? Mana orangnya? Dini ke mana ya? Mana Dini? Tidak ada. Hadir Bapak. Ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Berikutnya Ya Bapak, terima kasih. Putri Andini. Ada Putri? Hadir Bapak. Oke, ya, berikutnya setelah Putri itu Husnaini Amirah. Ada ya? Hadir Pak. Ya, berikutnya Mausiqan Azam Ghiyasul Haq. Hadir Pak, hadir. Ya, berikutnya Nadia Arafah Zahra. Ada? Nadia? Hadir. Ya, oke. Berikutnya Ridho Abdillah. Kang Ridho. Hadir Pak, hadir. Oke. Berikutnya Dwi Husniati. Ada di mana Dwi Husniati? Tadi ada itu. Mana Dwi Husniati? Mana Teh Dwi? Mana Dwi? Kemana ya? Mana yang tidak ada Dwi Husniati? Saya hapus ya. Yang tidak menjawab dan tidak muncul, saya cek. Ini Dwi Husniati mana ini? Kan ini orangnya ada ini. Kok ada suaranya Dwi Husniati? Mana suaranya kamu? Hadir Pak. Loh, saya panggil kok diam baik. Berikutnya. Nggak bisa mic Pak. Ya udah, oke. Rosihah, ada Rosihah. Ini Bapak. Oke, ya. Berikutnya Ahmad Ihsan Ramadan, ada Ihsan. Hadir Pak, hadir. Ya, oke. Berikutnya Tufatul Khalisah. Hadir Pak. Ya, berikutnya Fitria Azuri Mahyudin. Fitria ada. Hadir Pak. Ya, oke. Berikutnya Adila Sayyidatun Nisa, ada. Adila. Hadir Pak. Ya, berikutnya Hafiz Gilman Abdul Aziz. Hafiz. Hadir. Ya, oke. Berikutnya Argia Atala Putri. Argia. Ya, oke. Berikutnya Hasna Zahra Wahyuni. Hadir Pak. Hadir ya. Oke. Ya udah, siapa lagi yang belum disebutkan? Siapa namanya yang belum disebutkan? Sudah semua ya? Ya, kalau gitu sudah. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.